Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha moko telas apa pangendikane Imam Az-Zarkashi yang oleh As-Suyuti dibilang waqala ghairuhu, itu selesai. As-Suyuti tidak menyebutkan kitabnya karena sudah dianggap lazim ya. Kalau Az-Zarkashi ya jelas Al-Burhan. Nah ini selanjutnya juga gitu sering. Jadi waqala As-Sajawandi. As-Sajawandi ngendikane di kitab apa itu juga tidak disebutkan. Tapi di catatan kaki komentar dari cetakan ini yang saya baca ini ada kitabnya Ilalul Waqfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan sampun ngendika sapa As-Sajawandi, Imam As-Sajawandi, al-waqfu utawi waqaf, berhenti membaca, iku ala khamsi maratiba, ing atase 5 pira-pira tingkatan. Setunggal lazimin diarani waqaf lazim, wa mutlakin diarani waqaf mutlak, wa jaizin ketiga diarani waqaf jaiz, lan keempat diarani wa mujawazin liwajhin, dibolehkan karena alasan tertentu atau karena sisi pertimbangan tertentu. Wa murakhasin ingkang nomor gangsal sing terakhir nggih menika waqaf murakhas, waqaf yang ada diskon, daruratan krono terpaksa, dia ada rukhsah, ada keringanan karena terpaksa, entah habis nafas biasanya begitu. Lalu kemudian jadi As-Suyuti ini menyajikan pembahasan waqaf dari pembagian yang paling sederhana sampai pembagian yang paling rumit, baik pertimbangannya itu yang jelas makna itu. Jarang sekali mempertimbangkan lafadz. Memang ada seperti wakaf karena persajakan, jadi karena akhir ayat, melihat dari rimanya itu, seperti di setiap akhir ayat itu kan pasti boleh itu wakaf. Hasan itu sudah di situ karena sudah disepakati akhir ayat. Jadi dari yang paling rumit sampai dari yang paling sederhana sampai paling rumit. Wingi wis diwaca iku tam, hasan, qabih, hanya 3 itu pembagiannya. Lalu ini sampai yang paling rumit nanti. Ini Imam As-Sajawandi. Jadi ada 5 modelnya waqaf itu. Fal lazimu moko kang disebut waqaf lazim ma yaiku waqaf lamusila ingkang andaikan, ingkang lamun dipun sambung torofahu apa 2 ujungnya ma ghayyara moko mengubah apa iku penyambungan al murada ing maksud. Jadi waqaf lazim adalah waqaf yang jika 2 ujungnya, ujung akhir dari ayat yang berhenti disambung dengan ayat yang awal setelah dia berhenti,
maka akan mengubah maksudnya. Kita buktikan. Nahwu iku kaya dene contoh wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin, dan ora ono sapa wong-wong kuwi mang wong munafik itu ya. Iku bimu'minin, yaiku wong-wong kang iman. Mereka bukan orang iman. Yalzimu lazim al-waqfu opo waqaf. Lazim maksudnya wajib. Lazim itu ya wajar, wajar itu ya wajib. Wajib itu hal yang memang seharusnya begitu. Jadi memang pasti. Opo al-waqfu waqaf hunaning kene. Alasannya apa? Idkrono labusila lamuno den sambung opo ayat wa ma hum bimu'minin itu biqaulihi kelawan pangendikane Allah yukhadi'una Allah. Di sini diharokati sudah, jadi tuwuhima begitu. Tuwuhima ya, dituwuhima, jadi dimaknai apa mutaaddi. Jadi tawahama itu dimaknai mutaaddi. Tapi setahu saya tawahama itu ya lazim. Tawahama maka terbayang. Itu saja. Terbayang itu bayangan yang enggak asli, jadi ilusi, waham itu. Atau bisa dibaca, nah kemungkinannya hanya itu saya kira. Jadi di naskah lain juga sama tulisannya takwau hak mim. Dibacanya ini kira-kira ini yang paling mendekati kebenaran itu ya tawahama, maka terbayangkan apa annal jumlata sak temene jumlah fi'liyah yukhadi'una Allah itu sifatun iku dadi sifat liqaulihim katu pangendikane Allah bi mukminin. Lafaz bi mukminin Al-Baqarah 9 sama 8 ayat 9 ayat 8 sama 9. Artinya apa? Jadi kalau dipahami wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah, misalkan berarti di situ berarti ada kesan, ada mukminun la yukhadi'una Allah, ada mukminun yukhadi'una Allah. Atau kalau dimufradkan ya berarti ada mukminun yukhadi'ullah, ada mukminun la yukhadi'ullah. Kalau berhentinya di bimukmahum bimukminin, mereka bukanlah orang-orang mukmin yang menipu Allah. Berarti asumsinya ada orang-orang mukmin yang tidak menipu Allah. Ada orang-orang mukmin yang menipu Allah, ada orang-orang mukmin yang tidak menipu Allah. Atau diterjemahkan pakai isim, jadi mereka itu bukan orang mukmin yang menipu Allah. Berarti asumsinya ada mereka orang mukmin, mereka atau berarti asumsinya itu ada orang mukmin yang menipu Allah, ada orang mukmin yang tidak menipu Allah berikut. Terus kemudian ada pernyataan mereka itu bukan orang mukmin yang menipu Allah. Kalau disambung itu, sehingga jadinya fantafa moko dadi ternafikan atau terhilangkan al-khida'u apa sifat menipu itu anhum dari orang-orang munafik itu. Wa taqarrara, padahal taqarrara sudah jadi tetap, sudah menetap al-imanu apa iman khalisun hali murni anil khida'i atau bersih anil khida'i saking sifat menipu. Jadi mereka bukan orang-orang mukmin yang menipu Allah. Malah positif Malah positif. Pada orang munafik itu mau dikabarkan mereka menipu Allah dan mereka itu tidak iman. Jadi mereka tidak iman dan mereka menipu Allah. Maunya yang dikatakan begitu. Kalau misalkan disambung, ini jadinya sifat menipu itu hilang, imannya tetap pada mereka gitu. Sifat iman itu ada pada mereka. Kama kaya dene kita kulo ngucap sapa panjenengan. Jadi manya ini anggap masdariyah saja.
sehingga tidak perlu dhamir yang kembali kepada ma mausul. Jadi mamas dari kama kaya dene takulu ngucap sapa panjenengan ma huwa ora ana huwa utawi wong bi mukminin iku wong kang mukmin yukhadi'u kang ngapusi sapa mukmin. Jadi jadinya begitu nanti. Maka penting sekali wakaf ini. Ya tentu bagi orang yang mengerti ya, kalau misalkan diterapkan di masyarakat yang umumnya itu orang-orang awam, baca keliru ditegur, wacane megap-megap kaya wong apa gagap ngono kae. Wong gagap la dalulu la wa ma hum bimukminin, ambil nafas lagi. Nah, kalau itu orang baca megap-megap di mik tegur ae, sesuk gak budal ngaji. Gak budal ngaji maneh. Padahal yang dipentingkan mereka mau datang dan ngaji itu saja sudah alhamdulillah. Jadi kalau standarnya ditinggikan ya kacau nanti jadinya. Oke, wa kamalan kaya dene contoh fi qauli ingkang tetep ing dalem pangendikane Allah la zalulu tusirul ard la zalulu tusirul ardh. Al-Baqarah ayat 71. Seperti ayat dalam ini. Jadi seperti ayat inilah dalulun, sifatnya Baqarah itu tidak penurut, tusirul ardha yang membaca opo sapi iku sapi betina iku mang al ardha ing tanah. Al-Baqarah 71. Fa inna jumlata tusiru krana sak temene susunan lafat tusiru fi'il fa'il iku sifatun dadi sifat li dalulun kadue lafat dalulun dakhilatun ingkang mlebu fi haizin nafi ing dalam daerah nafi, jadi negasi, termasuk dalam jumlah negasinya. Jadi sifatnya Baqarah yang dicari itu adalah bukan Baqarah yang penurut yang pernah dipakai bajak sawah, jadi masuk ke sana. Nah kalau waqaf wa mahum bi mu'minina yukhadi'una Allah ini disambung tidak di mukminin, jadinya seperti itu, masuk ke dalam nafinya. Ai maksude laisat ora ana apa iku al-Baqarah dalulun iku sapi kang nurut musiratan kang membajak lil ardi kadue kang garu ya, brojul apa iku sapi lil ardi kadue bumi. Zalulan musiratan, zalulan bisa muannas bisa mudzakkar. Jadi musiratan kang apa jenenge brojul apa sapine ku kang brojul, sapi ku mang duduk sapi penurut kang brojul, kang tau brojul lemah, brojul sawah. Wal qastu padahal utawi maksude fil ayat yang dalam ayat wa mahum bimukminin itu tadi isbatul khida'i, yaitu netepaken atau mengafirmasikan sifat menipu ba'da nafil imani sak sampune nafil imani, menegasikan sifat iman. Jadi yang dimaksudkan itu mereka tidak beriman, mereka itu penipu, menipu Tuhan. Gitulah kira-kira. Jadi ya betapa berbahayanya berhenti di sembarang tempat. ada aturannya berhenti, ada ya tentu bagi orang yang mengerti, dalam tanda kutip tetap bagi orang yang mengerti. Wanahwilan saumpamane lafat ini kalau diatofkan ke atas, ke contohnya waqaf lazim, maka bacanya mestinya wanahwu. Di sini sudah terlanjur diharokati kasroh, jadi saya tetap wanahwu saja. Wanahwulan iku kaya dene contoh, karena kama fi qaulihi la dalulun tusul ardha, ini hanya bentuk argumentasi dari penguatan pendapat wa ma hum bimu'minin ini begitu. Jadi wanahwu ini atafnya ke atas tadi. Wanahwu
nahwu wa mahum bimu'minin. Dadi atofnya ke sana. Wa nahulan iku uga saumpamane contoh subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah saking ayyakuna yento ana lahu iku kaduwe Allah waladun apa anak. An-Nisa 171. Kalau ini disambung, nah ini di sini berhentinya lazim kalau di sini. Jadi subhanahu ayyakuna lahu walad, begitu. Kalau disambung subhanahu ayyakuna lahu waladul lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau disambung begitu gimana jadinya? Falau wusila moko lamun dipun sambung bihi kelawan lafat subhanahu ayyakuna lahu walad, apa lafat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, la auhama yakti bakal membayangkan, memberi bayangan apa penyambungan tadi itu, wasal itu, annahu ing sak temene lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lafat lahu ma fis samawati wa ma fil ard iku sifatun dadi sifat li waladun kaduwe lafat waladun, dan itu berbahaya sekali. Maha suci Allah dari sifat memiliki anak yang anak tersebut memiliki segala yang di langit dan di bumi. Wah, lagi iki senang Yesus iki kan gitu jadinya. Jadi kalau di ayat lain ada subhanah ballahu ma fis samawat wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Nah di situ mandek. Jadi ungkapan langsung ditentang. Wa qalu ittakhadallahu walada. Sebenarnya titik itu tidak boleh dititik, tapi langsung ditentang. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, Gusti Allah duwe anak. Subhanah maha suci ora duwe anak. Ballahu la adalahu ballahu ma fis samawati wa fil ardh. Hunya itu bukan ke anak tapi baliknya ke Allah. Ada ayat yang lain. Jadi bisa saja ayat ini dipakai untuk mendukung pendapatnya, pendapat keyakinan agama tertentu, jadi bisa. Kalau wakofnya keliru ya gitu. Wa annal manfiya yan uga memberikan gambaran, memberi bayangan annal manfiya ing sak temene ingkang dipun nafikan, yang dinegasikan iku waladun adalah anak mausufun kang dipun sifati bi annalahu kelawan sak temene lahu iku kaduwe walad ma utawi barang fis samawati ingkang tetep ing dalem pira-pira langit. Padahal ndak begitu. Wal muradulan utawi kanten maksud nafyul walad yaiku menegasikan walad, jadi meniadakan walad mutlakon hale secara mutlak. Titik. Yang kedua, wakaf kedua itu wakaf yang lazim. Berbahayanya kalau sampai ditinggalkan ya, kalau sampai diabaikan bagi orang yang mengerti. Wal mutlakulan utawi kang aran wakaf mutlak mayo iku barang tegese wakaf yahsunu kang sae al ibtida'u apa ngawiti bima kelawan barang maksude lafat ba'dahu ingkang tetep sak sampune emah. Wakaf mutlak adalah wakaf yang memulai dengan kata setelah itu dianggap bagus. Contohnya kal ismi kaya dene isim al mubtada'i kang dipun wiwiti bihi apa kelawan al, seperti isim yang dijadikan mubtada gitu. Nahwu iku kaya dene contoh Allahu yajtabi, maksudnya wakofnya itu sebelumnya ini. Jadi wakofnya itu sebelum kata Allahu yajtabi itu. Wakofnya sebelum kata Allahu yajtabi. Nah ini An-Nur ayat Asyura ayat 13 itu ya. Jadi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai. Nah ini mutlak, maka boleh mutlak. Jadi memulai setelah itu kalau di kitab di mushafnya apa Raja Fat itu ada huruf jim, sudah dinyatakan boleh, tapi memang beda-beda para ulama itu dalam mempertimbangkan wakaf.
Nanti dibahas sama Suyuti. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi mata tad'uhum ilaihi, berhenti di situ, lalu Allahu yajtabi. Maksudnya itu berhenti di mata tad'uhum ilaihi, nah itu mutlak. Dan juga berhenti pada wal fi'lil musta'nafi, fi'il yang dijadikan awalan. Nahwu iku kaya dene contoh ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, An-Nur 55. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, itu jadi sifatnya hamba-hamba yang yang dipilih oleh Allah untuk mengurus bumi ini. Nah ini jadi wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, berarti ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, itu mutlak. An-Nur 55. Contoh lagi fi'il al-musta'naf itu maksudnya dijadikan awalan, jadi kalimat baru gitu. Itu al-fi'lul musta'naf. Contoh pertama ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Nomor 2 saya qulus sufaha'u minan nas, dan seterusnya di awal juz 2 itu. Nah itu juga wakaf mutlak. Kemudian saya ja'alullahu ba'da yusri, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi itu juga wakaf mutlak. Jadi seperti kaidah sebelumnya, berhenti di sebelum fi'il yang diawali kata saufa dan diawali kata atau huruf sin, saya qulu, saya alamu. Nah itu berhenti di situ, itu juga boleh. Kalla, saya alamu, tapi nanti khusus dibahas sendiri, khusus lafadz kalla khusus, sin juga khusus. Nanti masalah wakaf tok lu kriteriane sakmono kae Gusti Allah. Gak ono sing nyaingi iki. Enggak ngene iki gak ono, Mas. Quran tok sing duwe. Yang lain berkiblat. Ya, saya kira. Mengapa wakaf berhenti-berhenti itu memang sangat perlu? Karena kita tentu tidak nikmat atau tidak nyaman berbicara dengan orang gagap, itu kan tidak bisa. Kita enggak enak itu bicara sama orang gagap. Ya mohon maaf, tidak bermaksud menjelekkan orang gagap, tidak. Tetapi kan kita tidak enak. Kamu mau ke mana? Kan berhenti itu kalimatnya itu. Terus kemudian wa maf'ulil mahzufi, dan maf'ul dari fi'il yang dibuang. Nahwu iku kaya dene contoh wa'dallah. Nah sebelum itu wakaf biasanya. Itu juga wakaf mutlak. An-Nisa 122. Sunnatallahi itu. Jadi itu maf'ul yang selalu biasanya dibuang fi'ilnya. Ai wa'adallah wa'dallah gitu. Wa'adu wa'dallah atau sunnatallahi, memberlakukan ajrallahu sunnatallahi. Jadi fi'ilnya dibuang semua. Sunnatallah berhenti di situ juga boleh. Wa'dallah berhenti di situ. An-Nisa 122, sunnatallahi. An-Nisa Al-Ahzab 38. Wasyati, dan juga berhenti pada syarat yang utuh gitu. Maksudnya nahwu iku kaya dene contoh mayyasha'illahu yudlil, bacanya gitu. Berhenti di situ boleh. Lalu memulai dengan lafadz setelah itu. Al-An'am 39. Wal istifhami, dan juga pada istifham. Maksudnya diutuhkan juga, bukan aturiduna walau muqaddaron, senajano dan kira-kira akan apa iku istifham. Ai walau kana muqaddaron, sekalipun istifham itu dikira-kirakan. Ini saya baru tahu ternyata istifham itu riduna aradud dunya. Jadi aturiduna antahdu, ono to turiduna karep sapa sira kabeh antahdu man adallallah. Jadi berhentinya saya kira di man adallallahnya itu, bukan di tahdunya itu. Karena sebelumnya sudah dinyatakan berhenti pada fi'il dan fa'il tanpa menyebutkan maf'ulnya itu juga
tidak dianggap baik gitu. Jadi aturiduna tahdu man adallallah, kalau tidak keliru begitu bunyinya. Aturiduna antahdu man adallallah. Jadi tidak bagus berhenti di situ. Contoh selain itu di istifham juga. Istifham yang dikira-kirakan, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Nah ini aturiduna antahdu man adallallah. Apakah kamu mau memberi petunjuk pada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Ini saya kira berhentinya di adallallahnya itu, bukan di tahdunya ini. Ini hanya contoh saja. Ya, seringkali Asyuti dan ini kan ngutip As-Sajawanti tidak menyebutkan utuh, dianggap paham aja sing moco ini, padahal ya urung mesti. Ya kira-kira begitu. Terus kemudian turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ini juga gitu, sama. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ayat yang oleh Sayyidina Umar diaku ki gara-gara aku ki mudun, merga aku protes gitu. Jadi itu saya baru di sini artinya dianggap istifham. Itu riduna aradad dunya wallahu yuridu Allah. Kon Arab kesenangan, kon kepingin kesenangan dunia, tapi Gusti Allah menghendaki akhirat. Itu ai aturiduna aradad dunya. Jadi banyak Al-Qur'an itu yang istifham tapi tidak didahului hamzah istifham, dan itu sudah maklum, apalagi dalam intonasi. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Itu juga istifham. Kalau itu saya bisa ngerasa Jadi qalu inna lana la ajran, karena di ayat lain a inna lana ada lafaz a inna lana, itu kayanya Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang huruf istifham dalam percakapan pun sering dibuang. Jadi tidak disampaikan di nang Surabaya tak. Nah, itu kan apakah kamu mau ke Surabaya? Itu kan tidak dibuang. Dibuang itu tidak disebutkan dalam ucapan. Dan Al-Qur'an menggunakan dua-duanya. Nanti sudah maklum. Dan tidak takut, tidak punya kekhawatiran tidak dipahami, itu tidak ada kayak gitu. Turiduna aradad dunya Al-Anfal 67. Wan nafi dan nafi. Maka nalahumul khiyarah. Berhenti di situ boleh. Maka nalahumul khiyarah Al-Qasas 68. Terus terakhir, contoh terakhir, iyuriduna illa firara mustasna. Jadi iyuriduna, nafinya itu iyuriduna itu. Kalau berhenti di yuridun tidak betul, karena menyalahi kaidah yang sudah kita bahas itu. Jadi berhenti di mustasna dunal istithna, nanti tidak bagus. Yuriduna illa firara, berhenti di sini. Atau di sebelum ini, di sebelum ayat yuriduna ini, pas sebelum itu juga diperkenankan. Maka nalahumul khiyar, sebelumnya itu juga diperkenankan karena sudah dianggap satu. Jadi iyuriduna illa firara itu. Al-Ahzab ayat 13 ya. Yang minta izin itu alasan tekokon perang gak gelem ya. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana auratu wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Berhenti di situ atau di sebelumnya itu. Tapi tandanya di sini sholah, artinya sebaiknya terus. Kalau qola sebaiknya berhenti. Tapi itu kategorinya sudah
hasan, sudah mutlak. Kalau istilahnya di Asa Jawandi namanya mutlak. Atau mutlak ini memper-memper sama jaiz. Kalau di istilahnya Imam Ibnul Ambari, beliau hanya punya 3, hanya ngasih 3 saja sederhana. Jadi tam, hasan, kobe. Kobe nggak boleh dipakai. Yang dipakai cuma 2, tam dan hasan. Nah, ini masuk hasan. Saya kira itu. Terus kemudian, tapi ada kriterianya ini. Jadi yuriduna illa firara, ini ada kriterianya. Semua yang sudah dibaca ini boleh diwakafkan di sebelum itu, lalu dimulai dengan kalimat setelahnya. Jadi syaratnya haitsu ing dalam sekiranya lam yakun ora ono kullu dalika opo masing-masing mengkunu ayat makulan iku den ngendikakno liqaulin maring satu kaul sabikin kang disiki. Artinya kriterianya boleh wakaf di situ termasuk wakaf mutlak itu dengan catatan bahwa kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang sudah disampaikan itu tidak termasuk dalam maqulul qaul, bahasa Arabnya. Maqulul qaul itu isi dari sebuah perkataan. Jadi kalau masih qalu lah di depannya ada qalunya belum selesai, isinya qalunya belum selesai, itu tidak masuk kaidah ini, gitu maksudnya. Selanjutnya wal jaizulan utawi kang aran wakaf jaiz mayu iku barang tegese wakaf ya juzu kang wenang fihi ing dalem ma'al waslu apa wasol terus maca wal faslu lan misah tegese mandek. Alasane kok wenang litajadzubil mujibaini krana saling tarik menariknya al mujibaini, 2 hal yang membolehkan, 2 hal yang mengharuskan, minat tarafaini dari 2 ujung wakaf. Contoh nahwu iku kaya dene contoh wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu 2 versinya. Jadi bisa diwakaf, bisa diatofkan. Artinya begini, saya berhenti alladzina yu'minuna bima unzila alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kan biasanya di situ berhentinya. Ini tak berhentikan lain karena punya 2 sisi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Saya pakai seperti itu karena punya 2 sisi pertimbangan. Apa itu? Nah ini fa inna wawal atfi krana sak temene waw ataf di wa ma unzila tak tadi iku nuntut apa iku wawal atfi al wasla ing wacaan sambung. Tapi wa taqdimal maf'ul lan dhisikno maf'ul alal fi'li ing atase fi'il yaqta'u iku medhot apa taqdimal maf'ul an-nadma ing susunan. Jadi mana fi'il yang mendahulukan maf'ul, fi'ilnya mana? Nah ini fa inna taqdira krana sak temene kira-kirane wa yuqinuna bil akhirati adalah lafaz wa yuqinuna bil akhirah. Jadi susunannya itu dibalik. Jadi yuqinuna bil akhirati wa ma unzila min qablik, begitu pengertiannya, begitu. Tapi karena didahulukan jadi yaqta'un nadma. Jadi wawunya dianggap bukan waw ataf tapi waw isti'naf. Dengan pertimbangan maf'ulnya didahulukan. Jadi ma unzila min qablika itu jadi maf'ulnya yuqinun. Apakah boleh begitu? Ya, wong namanya perkiraan, ya boleh-boleh saja. Kemungkinannya kan bisa jadi begitu gitu. Tentu tetap kemungkinan ini karena kemungkinannya sifatnya itu nomor 2, sementara kemungkinan pertama yang paling kuat, maka yang diambil adalah yang paling kuat itu. Kan Quran punya banyak kemungkinan, tapi kemungkinan yang tidak bertentangan dengan kaidah umumnya. Seperti manusia ya harus tetap manusia, tidak bisa jadi Tuhan. Nanti ada beberapa ayat itu seperti tadi itu, subhanahu ayyakuna lahu walad.
lahu ma fis samawati, itu harus putus di situ. Meskipun ada kemungkinannya, tapi kan menentang kaidah umum, yaitu bahwa Allah tanpa anak, tanpa tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi bertentangan dengan itu. Nanti ada di surat Al-Baqarah itu yang dipakai. Ada orang konsultasi ke teman saya soal orang Kristen yang mu'alaf. Jadi dia tanya-tanya Islam. Tapi sepertinya pertanyaannya itu lebih ingin mencari kelemahan daripada bertanya yang ingin tahu. Jadi wattakhadhu min dunillahi ilahau, gimana itu, lupa saya ayatnya. Di awal-awal pokoknya itu, di awal surat Al-Baqarah itu ada, ya tak carikan. Oke, saya lanjutkan. Bukan surat Al-Baqarah, ternyata saya cari barusan. Ya ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ini dibaca wal masihi. Jadi min dunillahi wal masih ibn Maryam. Itu berbahaya. Jadi bisa jadi argumennya mereka gitu. Argumennya maksudnya orang-orang yang di luar keyakinan Islam. Jadi mereka menjadikan rahib dan para pastor-pastor mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Isa ibni Maryam. Jadi al-masihnya itu diatafkan ke Allah. Jadi termasuk dari pengecualian. Itu kan juga nyambung ke pembahasan kita yang masalah i'rab itu. Jadi tidak bisa berhenti sembarangan, memang nggak bisa. Tapi ya sejauh pandangan kita terhadap Al-Quran, sejauh apapun kita menafsiri Al-Quran kemungkinannya A, B, C, D, misalkan ya, tetap Al-Quran itu lebih luas dari itu. Ini mungkin seperti yang dinasihatkan Mbah Mun ke Gus Baha itu. Hak saombo-ombomu maca tafsir iku Quran luwih ombo. Mbah Mun kata-katanya iya memang harus begitu pola pikirnya. Kalau tidak gitu itu bener dewe tafsirnya itu. Termasuk wakaf ini juga gitu. Sampean bisa berkreasi mandeke wakaf kuning ini dan memberi kesimpulan tertentu bisa saja. Tapi ya tetap harus tidak boleh bertabrakan dengan kaidah-kaidah umum atau proposisi-proposisi yang sudah umum, premis-premis yang sudah umum ditetapkan oleh para ulama itu. Entah itu kaidah usuluddin atau kaidah fikih, tidak bertentangan dengan itu catatannya gitu. Jadi ya tetap menarik memang. Oke, ini wakaf yang jaiz. Jadi boleh dilanjut, boleh wasol, boleh fasal. Wal mujawwazu lan sing ingkang nomor sekawan inggih menika wal mujawwazu. Lan utawi wakaf mujawaz diperbolehkan liwajihin krono sisi tertentu atau sisi perspektif lain gitu ya. Karena alasan tertentu iku nahwu kaya dene contoh ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Al-Baqarah 86. Itu alasannya kenapa kok boleh berhenti di sini, li'annal fa'a krono sak temene fa fi qoulihi ing dalam pangendikane Allah fala yukhaffafu. Al-Baqarah 86 itu tak tadi iku nuntut apa iku fa
at-tasabbuba ing bersebab, artinya ada sebab akibat. Ada jika maka, faknya itu. Kalau ada maka mesti ada jikanya meskipun disimpan. Wal jaza alan jaza, fi'il jaza. Maksudnya apa? Jika maka, makanya itu jazanya, jikanya itu tasabbubnya. Jadi menuntut itu susunannya itu. Wa dzalika lan utawi mengkono susunan iktidau tasabbub lan al jazaiku yujibu memastikan atau mengharuskan apa dzalik al wasla ing wasal. Jadi seharusnya itu ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzab. Seharusnya begitu. Jadi harus disambung begitu seharusnya. Kalau itu dianggap tasabbub atau dianggap fi'il syarat. Jadi kalau tidak dianggap fi'il syarat, ya enggak. Misalkan ini ya, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsharun. Itu kan seolah-olah ada syarat. Jika mereka menjual kehidupan dunia dengan akhirat, akhiratnya dikasihkan, dunianya diambil, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong kelak. Itu kalau dijadikan syarat. Tapi jika dipisah, sisi yang lain bisa saja kan. Jadi ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, sendiri ini sudah. Ini jadi proposisi sendiri ini. Mereka adalah orang-orang yang menjual dunia dengan akhirat. Artinya akhiratnya dikasihkan. Membeli dunia dengan akhirat. Jadi ya tinggal sudut pandangnya saja ya. Mau membeli mau menjual itu. Iya. Ya maksudnya ini kalau istaro itu memang membeli. Jadi mereka adalah orang-orang yang membeli dunia dengan akhirat. Jadi dunianya dikasihkan, akhiratnya membeli dunia dengan akhirat, maksudnya akhiratnya dikasihkan, dunianya diambil. Jadi akhiratnya mereka jual. Gimana sudut pandangnya ya? Menjual sama membeli itu ya. Kok membingungkan? Karena sebenarnya begitu saya membeli dunia, itu sama dengan saya menjual akhirat kan gitu. Akhiratnya saya jual, dunianya saya beli. Kan tukar menukar sudut pandang saja. Jadi nggak bisa ya sudut pandangnya dari mana yang disebut menjual. Ya. Karena begitu kita bilang menjual, di saat itu juga kita sebenarnya membeli. Jadi ini memang aneh. Saya artikan membeli sajalah. Mereka adalah orang-orang yang membeli dunia dengan akhirat, menukarkan. Jadi akhiratnya dikasihkan, dunia diambil jadi diri. Itu kalau dipisah, gitu. Jadi di sini kata-kata fala yukhaffafu itu mengindikasikan adanya at-tasabbub wal jaza, adanya jika maka, ada sebab akibat gitu. Meskipun tidak sebesar sebab akibatnya, tidak sebesar sebab akibat seperti yang dalam filsafat itu. Tapi begitu dalam kata, dalam logika itu begitu. Jadi kalau ada maka mesti ada jikanya, didahulukan atau diakhirkan. Dan itu menuntut harus disambung. Sementara pertimbangan lain wa kaunu nazmi, kalau diatofkan ke al-fa'a bacanya maka bacanya wa kauna nazmil fi'li, bacanya begitu. Kalau diputus ya wa kaunu nazmil fi'li, lan utawi ono ne susunane fi'il iku alal istinafi ing atase istinaf, ini khabar kananya. Iku ya ja'alun dadekno apa kaunu nazmil fi'li lil fasli kadwe fasal wajhan ing satu sisi. Jadi fi'il yang dijadikan pendahuluan, itu yang dijadikan awalan fala yukhaffafu, itu ada kemungkinan fasal gitu.
Karena dia dijadikan permulaan, maka sebelumnya itu pasti akhiran gitu. Maka kemudian ini disebut wakaf mujawwaz li wajhin. Jadi berhenti di bil akhirah boleh. Kalau cukup nafasnya tidak apa-apa. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Misalkan begitu, tidak ada masalah kalau kuat nafasnya. Kalau tidak kuat, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, berhenti. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Gitu. Terakhir, fa'al murakhasulan utawi kang aran wakaf murakhas didiskon, diringankan daruratan krana darurat. Ma yaiku wakaf la yastagni ingkang boten cekap maapa barang ba'dahu sak sampune ma. Apa jenenge ma yaiku barang la yastaghni ingkang boten cekap maapa barang ba'dahu ingkang tetep sadurunge ma sing pertama amma saking barang qablahu ingkang tetep saderenge ma yang pertama. Jadi murakhas itu adalah yang setelahnya kita wakaf itu masih bergantung pada kata yang sebelumnya kita wakaf. Jadi kata yang kita berhenti di situ, kalimat yang kita berhenti di situ. Jadi kata setelah yang kita berhenti itu masih bergantung kepada kalimat sebelumnya. Artinya kalau kita berhenti itu dianggap satu kalimat, itu anggapannya ngono. Jadi yang setelahnya kita berhenti itu masih bergantung pada sebelum kita berhenti. Itu kira-kira. Lakinnahu tetapi sak temene ma iku mang yurakhasu, diringankan atau dikasih rukhsah apa ma la yastagni itu alasannya dikasih keringanan lingqita'in nafasi karena putusnya nafas wa tulil kalami lan dawane kalimat. Wala yalzamu lan boten mesti, tidak lazim atau tidak mengharuskan gitu ya, hu ing niku berhenti al waslu apa wasol baca nyambung bil audi kelawan balik utuh. Jadi misalkan saya berhenti kayak tadi ulaikal ladzina ishtarawul hayah, berhenti tidak kuat nafas saya balik ishtarawul hayatad dunya bil akhirah misalnya begitu, tidak harus kembali utuh. Jadi misalkan ulaikal ladzina ishtarawul hayah, sampai di situ nafas saya berhenti. Saya ngulang lagi ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Misalkan saya ngulang. Tidak mengharuskan ngulang utuh gitu. Jadi diulang dari kalimat yang layak. Itu murakhas. Kalimat yang layak. Yang layak untuk dijadikan awalan. Itu pun ada aturannya. Jadi, sudah banyaklah ulama yang menyusun itu. Di mana berhenti, terus mulainya dari mana lagi. Itu murakhas karena lingqita'in nafas wa tulil kalami lan panjangnya kalimat. Tapi tidak harus wala yalzamuhu al-waslu bil audi. Jadi tidak harus ngulang dari awal lagi. Li'anna ma ba'dahu krana sak temene barang tegese kalimat ba'dahu ingkang tetep sak sampune ma atau sak sampune murakhas jumlatun iku adalah jumlah mafhumatun yang sudah dipahami. Ka qaulihi kaya dene pangandikane Allah wassama abina, misalnya apa namanya, kita berhentinya di situ. Jadi di apa namanya, berhenti di wassama abina itu kan panjang tuh lumayan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw wassama abina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, misalkan itu tidak apa-apa, tapi diulangi lagi. Jadi diulangi lagi dari wassama abinaa, tidak berhenti di binaan dok.
Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Saya kira begitu. Qori biasanya yang sering begini, yang pakai murakhas. Qori apa namanya, ya qori pokoknya sudah, yang baca-baca Al-Quran pakai nagu nada-nada itu ya, bayati, jiharka dan lain sebagainya. Al-Baqarah 22. Alasannya apa kok disebut murakhas? Li anna qaulahu krono sak temene pangendikane Allah wa anzala la yastaghni, ora cukup tegese masih butuh apa iku qaulahu wa anzala an siyaqil kalami saking siyaqul kalam atau konteks kalimat. Fa inna fa'ilahu krono sak temene fa'ile lafat anzala dhamirun adalah dhamir ya'udu kang balik apa iku dhamir ilama maring barang qablahu ingkang sadurunge wa anzala atau sebelumnya was-samaa bina alladzi ja'ala lakumul arda. Nah itu fa'ilnya apa, anzala itu huwanya balik ke allati itu, allati ja'ala. Hanya saja ghairu annal jumlata, hanya saja annal jumlata sak temene jumlah wa anzala sak piturute iku mafhumatun dapat dipahami. Jadi tidak merusak, berhenti di situ tidak merusak. Allah yang menjadikan bumi hamparan, langit bangunan, dan Allah menurunkan dari langit itu air. Nah itu dipedot di situ pun bisa. Allah menurunkan dari langit air, itu Allah menurunkan air dari langit, itu sudah bisa dipahami. Gitu alasannya para ulama. Wa amma ma la yajuzul waqfu alaihi fakasyarti duna jazaihi. Jadi wa amma malan anapun utawi barang tegese wakaf atau ma kalimat la yajuzu ingkang boten wenang al waqfu apa wakaf alaihi ing atase ma fakasyarti moko iku kaya dene syarat duna jazaihi tanpa melibatkan jazaknya. Jadi konjungsi atau dalam bahasa Indonesia kalimat majmu', ada majmu' setara, ada majmu' setingkat, ada kalimat majmu' bertingkat. Jadi karena saya ini lapar, berhenti di situ, maka saya makan. Ya, dalam bahasa Indonesia kan boleh berhenti begitu, tapi dalam bahasa Arab ini berhenti disyarat tanpa menggunakan jazaknya itu kurang tepat. Itu kurang tepat, tidak tepat lah. Tapi nanti ada solusinya ya, murakhas itu. Kayak ada satu ayat pewanjang itu. Ingkana, jika memang hartamu, istrimu, apa itu kan pewanjang sekali itu. Itu tidak ada khobarnya, kanannya, atofnya, pewanjang sekali. Nah itu pakai murakhas gitu. Nah, apa namanya? Masih diperbolehkan murakhas, tapi nanti diulang lagi. Tidak perlu mengulang seluruh ayat. Kira-kira begitu ulama. Wal mubtada'i, dan juga berhenti pada mubtada' duna khabarihi tanpa melibatkan khabarnya. Wa nahwi dzalika, dan saumpamane mengkono kaidah. Kan sudah disebutkan ya, maktuf tanpa maktuf alaihnya, atau badal tanpa mubdal minhunya, fi'il tanpa fa'ilnya, atau fi'il muta'addi tanpa menyebutkan maf'ulnya. Pokoknya yang ikatan itu, mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Kan begitu. Wes ada apa jenenge nek ngarani? Ono ikatane, ada hubungan antar kata. Hubungan antar kata di mana kalau dipisah ya jadi enggak betul. Jadi enggak betul maknanya. Wa qala lan sampun ngendika ghairuhu sapa sakliyane Imam As-Sajawandi. Kalau kitabnya An-Nashr. Sorry, tetap Az-Zarkashi. Wah, Suyuti ini mbok disebut kok kan penak jane. Mulai awal kayak piye ngono. Jadi wairuhu di sini dikasih catatan kaki, itu yang dimaksud adalah Az-Zarkashi.
Wa qala lan sampun ngendika wairu sapa sakliyane Imam As-Sajawanti al-waqfu utawi wakaf. Tapi istimewanya memang Asyuti tahu betul aslinya ungkapan ini itu dari mana. Az-Zarkashi itu ngutip kemana itu tahu katanya si komentator. Maka enggak disebut oleh Asyuti sebagai Az-Zarkashi. Mungkin ya, saya enggak tahu. Wa qala lan sampun ngendika wairuhu sapa sakliyane Imam As-Sajawanti al-waqfu utawi waqaf fi tanzil ing dalem Al-Qur'an iku ala samaniyati adrubin ing atase 8 pira-pira macam tamin siji tam wasyabihin lan kang padha bihi kelawan tam. Wah, ini dibagi lagi, aslinya 4 bagi lagi. Wa naqisin lan naqis nomor 3 naqis wasyabihin bihi lan barang kang padha atau waqaf kang padha bihi kelawan naqis. Wa hasanin lan waqaf hasan wa syabihin lan waqaf kang padha bihi kelawan hasan wa qabihin lan waqaf qabih wa syabihin bihi lan kang mirip bihi kelawan qabih. Jadi 4 dasarnya. Kalau yang awal kan cuma 3, tam, qabih, tam, hasan, qabih. Terus kemudian dibagi lagi masing-masing ini. Ada lagi tam, hasan, qabih kan gitu. Kalau yang ini tam, nakis, hasan, qabih. Terus masing-masing dikasih lagi. Tam itu ada yang mirip dengan tam, tidak sampai nakis. Terus kemudian turun lagi nakis. Nakis, kemudian syabih bin nakis. Hasan, nah, pembagiannya ulama sampai serinci itu. Tapi nanti dirumuskan lagi. Yang lebih sederhana bagaimana dari yang paling sederhana sampai ke rumit. Terus diumumkan lagi di global nomane, dirumus nomane dadi ringkes mana ya begitu. Ringkes dijabarno dadi ringkes mana. Wes kira-kira sampai kuno esek sepuraku sing akeh matur nuwunku sing akeh. Ono klera-klerune njuk ngapura sing akeh muga-muga kabeh dikai kesehatan dohir batin. Lancar rezekine wis kabeh. Matur nuwunku sing akeh. Wa qala Ibnul Jazari wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.